Hai, halo semuanya, aku. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan mystery reading seperti biasa. Sebelum mystery reading, kita akan ritual candle terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua, supaya kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Yang gak mau ikut silakan skip. Kita mulai. Oke, selesai. Taruh di sini. Kenapa ini kameranya ada cahaya di ujung? Oke, aku ucapin selamat datang. Oh ya, lupa. Kita cleansing dulu pakai aromaterapi Attract Love telepati aroma buat kalian. Silakan kalian attract apapun itu yang berkaitan dengan perasaan. Boleh dia, boleh ketenangan hati, boleh self love, atau keluarga tercinta. Oke, aku ucapin selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Mudah-mudahan dapat pesan positif atau manfaatnya. Kalau enggak, tinggalin. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku, udah nggak baperan, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks. Aku ucapkan terima kasih banyak, berkah selalu. I love you all, I love you sekepon. Disclaimer sambil cek energi kamu dan dia. Ingat, readingan aku selalu bercerita tentang kamu dan dia. Aku nggak bisa menentukan apakah ini nantinya tentang masa depan ataupun yang sudah terjadi ataupun seperti apa, karena ini readingan mengalir saja tergantung apa yang dijatuhkan dia, ya. Jadi kalian harus bersikap dewasa, bijak dalam menyikapi readingan aku, karena readingan aku fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate, bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Oke? Buat kalian yang pengen personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Buat yang mau pesan produk spiritual, kalian juga bisa klik link katalog atau nomor WA yang satunya ada juga di kolom deskripsi. Itu dia, keselak sampai aku ada yang nyebut ya. Oke, kita lihat konektor antara kamu dan dia. Ada Knight of Coin, hubungannya lemot ya, hubungannya nggak bergerak, hubungannya lambat, seperti itu. Oke, aku sedikit kasih ini ya, kasih gambaran, bukan kasih gambaran, kasih masukan. Jadi ada beberapa kemarin minta reading masa depan dong Mi tentang orang baru. Orang baru itu nggak bisa reading sering-sering sayang, nanti bentrok energinya, bukannya apa-apa. Kalian silakan scroll, cek di playlist, di sana ada tema-tema yang tentang orang baru. Dan aku sudah jelasin, aku baca 1 kali seumur hidup. Ya, jadi aku lebih kepada mereadingkan sesuatu yang sedang berkembang saat ini supaya terlihat ada solusi apa, antisipasi apa. Ya, siapa tahu ada masukan-masukan yang bisa menguatkan diri kalian dari trauma yang sedang kalian hadapin. Jangan buru-buru cari orang baru kalau luka batin aja belum sembuh. Tuh ya. Lanjut ke energi dia, ada Hangman. Energinya lagi mengamati, memantau, mungkin juga stalking dalam diamnya dia. Plus di sini kalau aku lihat ada situasi ketidakjelasan yang sedang dia alami. Apakah itu ketidakjelasan dengan situasi atau dengan seseorang, atau memang dirinya aja yang lagi nggak jelas, lagi terombang-ambing, lagi menggondal-gandul diri, menggondal-gandul ya. Jadi lagi ada energi serba salah, si gelisah. Kalau aku lihat ya, ada Five of Swords, lagi ngatur strategi ya, lagi mengatur satu kendaraan ya untuk tertuju pada satu tujuan yang ingin dia lakukan.
Dan ini harus dia lakukan dengan cara menggunakan strategi. Kalau datang begitu aja, takutnya nanti nggak berhasil, takutnya nanti ada penolakan, takutnya begini, takutnya begitu, ya. Kemudian di sini ada The Emperor, ya, lagi mencoba untuk melakukan suatu ketegasan terhadap diri sendiri. Lagi butuh power, lagi butuh energi, lagi butuh pengakuan juga di sini. Mulai memikirkan atau bahkan sudah berpikir tentang kebijakan atau kebijaksanaan dalam diri dia. Ada energi pendewasaan, ya. Syukur-syukur dengan diamnya dia di sini adalah tentang pendewasaan tadi, ya. Oke, energi kalian di sini ada Six of Cup, kerinduan. Ada yang sedang bernostalgia, ada yang sedang bermemori ria dengan seseorang bisa, situasi bisa, atau apapun yang ada di masa lalu kalian. Kemudian di sini ada Nine of Wands. Ini kayaknya kalian lagi menguatkan luka supaya bisa melepaskan. Jadi gini, ya, ketika kalian ingin move on, kadang-kadang kan sulit move on. Kenapa? Yang diingat yang indah-indahnya aja, yang baik-baiknya aja. Mungkin di sini ada yang kalian ingat-ingat, bisa jadi mungkin justru sakitnya, perihnya, kecewanya, supaya kalian bisa segera recovery atau healing. Jadi kayak kalian memancing satu situasi yang nyelekit, tapi dengan cara yang positif, yaitu adalah supaya semakin sakit kalian berpikir bahwa buat apa sama dia, orang dia nyakitin kok, mending aku maju gitu. Tapi kalau kalian ingat yang manis-manisnya aja, yaitu mungkin membuat kalian jadi kayak sulit untuk move on. Ini yang di kubu kepo, ya, ini ada dualitas kalau aku lihat. Kalau kubu halu masih bernostalgia, tapi dalam artian mencoba memberikan kesempatan atau mencoba healing atau recovery, justru bukan recovery terhadap diri sendiri, tapi recovery yang diinginkan bersama seseorang tersebut. Itu dia yang aku lihat, ya. Kemudian di sini ada Two of Pentacles, kalian lagi juggling terhadap satu situasi atau satu pilihan atau satu tindakan. Itu dia. Jadi kalau readingan orang masa depan, mending kalau mau seperti itu kalian bisa personal reading. Nggak harus ke aku, ke siapa aja juga bisa, tarot reader mana aja bisa. Lebih spesifik, karena kalau general itu nggak mungkin di dunia ini kalian semua orang-orang yang akan dapat orang yang mirip-mirip. Karena semua orang karakternya beda-beda, ya. Apalagi kalau general, aku kenapa nggak mau, karena validasinya menurut aku nggak terlalu valid. Hanya membuat kalian nanti berharap-harap, tuh kata mami si ini mau datang, kok nggak datang. Apalagi kalau readingnya banyak. Kemarin mami bilang datangnya ganteng, kok sekarang datangnya begini. Gitu, ay. Jadi semua ada maksudnya, mami nggak asal jebret-jebret baca gitu, enggak, ya. Oke, kita lihat situasi apa yang sudah terjadi atau bahkan sedang terjadi antara kamu sama dia. Berhalu ria boleh, tapi jangan terlalu dalam berhalu. Nanti jatuhnya ke pengharapan yang berlebihan. Tetap letakkan diri kalian pada heningnya kalian, healingnya kalian, bahwa hidup itu letaknya ada di kaki kalian, bukan di kaki orang lain atau pasangan atau sandaran, ya. Oke, energi antara kamu sama dia ada fantasi, daydreaming, imagine, fantasize, fantasi lah. Ya, hubungan yang penuh dengan fantasi, ya. Bahkan di sini hubungan yang kalaupun sudah tidak bersama, kalaupun tidak bersama, posisinya masih mengimajinasikan fantasi-fantasi yang pernah terjadi antara kamu sama dia. Itu. Oke, kemudian di sini ada exhaustion, ya, nih dia depletion, drain, long journey. Hubungannya masih panjang, jalannya panjang, cobaan-cobaannya banyak, sehingga mungkin ada yang tidak kuat di tengah jalan selesai, ya, karena pencobaan mungkin, hambatan mungkin, halangan, rintangan, apa aja membuat kalian itu sebenarnya sulit untuk bersatu. Walaupun mungkin ada chemistry antara kamu sama dia, ada tujuan yang akan kalian dapatkan, tapi kayaknya salah satu nggak kuat. Seperti itu, akhirnya menjadi perjalanan yang panjang. Akhirnya kamu sama dia itu kayaknya drain banget gitu. Kayak kamu yang banyak ngalah, kayak kamu banyak pengertiannya, sementara mungkin dianya enggak gitu. Ya, kemudian ada trap, terjebak, stuck tuh, ya, tied down, captive. Ini hubungannya memang hubungan yang menjebak. Entah ini menjebak salah satunya atau kamu yang sudah terjebak dalam
hubungan tersebut, sehingga kalaupun hubungan ini udah tidak bersama tapi masih sulit untuk melepaskan sisa-sisa toksik atau sisa-sisa kenangan yang pernah ada antara kamu sama dia. Mungkin pikiran, tindakan kamu sudah pingin melepas, udah nggak ada di situ, tapi nggak bisa dipungkirin kadang-kadang kamu berpikir, kenapa ya kok masih ingat, kenapa ya kok masih berpikir gitu ya. Sama ini juga kalau reading lihat ada temanya kok arah-arahnya kayak ke orang itu lagi, udah tinggalin gitu ya. Jangan nanti masuk di sini, mami readingnya orang lama terus bosan, aku pengennya orang baru gitu. Kemudian ada hopeless nih, hubungan yang bisa dikatakan harapannya tipis ya, bahkan kehilangan harapan, tapi masih terikat, terbelenggu dengan diri dia ya. Masih merasa bahwa suatu saat dia ini pasti datang kok, suatu saat pasti masih bersama aku kok. Itu punya keyakinan, tapi sebenarnya antara yakin gak yakin gitu, tapi masih memaksakan keyakinan tersebut. Kemudian ada influence ya, ada attachment, ada third party, ada fear, ada cinta segitiga, ada sudut pandang yang berbeda antara kamu sama dia. Kamu melihat dari sisi atas, dia melihat dari sisi bawah. Yang terjadi apa? Kamu pengennya terbelenggu, hidup kita berdua aja, cinta kita aja, dia masih pengen bebas di luar sana. Jadi ada dualitas yang tidak sejalan antara kamu dan dia. Withdraw, ada yang sudah mengghosting, ada yang sudah menarik diri ya, kembali ke single lagi, lonely, kesepian, bahkan benar-benar menutup diri akibat dari situasi kalian tersebut itu. Oke, kita lihat dari tarotnya. Sini ada Three of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Five of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Strength, Leo. Kemudian ada Eight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Ten of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Hubungannya bagus, nyaman, damai, tentram sebenarnya. Kalau nggak ada yang mengusik. Siapa sih yang mengusik? Third party. Apakah third party ini seseorang yang dia sembunyikan, selingkuhan, mungkin bahkan dia sudah punya pasangan, atau third party ini adalah situasi, hasutan dari orang lain, ya, trust issue, atau tentang perbedaan-perbedaan yang terjadi antara kamu sama dia. Paling banyak di sini perbedaan secara finansial, mungkin stratanya tinggi, beda ya. Jadi kayak mungkin ada yang satu sukses, yang satu enggak, biasa aja. Ada yang sama-sama sukses tapi ada penyelingkuhan, penyelewengan. Ada aja hal-hal yang bisa dikatakan sumbernya itu justru bukan antara kamu sama dia. Kalau kamu sama dia mungkin tentang beda pendapat, tentang kamu menganggap ini begini, dia menganggap itu. Kalian berdebat, tapi kalian tetap bersama. Ini ada pihak-pihak lain dari luar sana, eksternal sih yang paling kuat, yang mempengaruhi hubungan kalian. Ditambah lagi kalian berdealing sama seseorang, bisa dikatakan ya powernya kuat, sehingga ngotot, adu debat itu selalu kamu yang kalah. Ya nggak tahu memang kamu yang kalah atau memang kamu yang mengalah. Jadi dia tuh maunya menang aja, karena dia ngerasa dia punya power, dia ngerasa dia strength. Ya, kalian juga berdealing sama seseorang yang lumayan agak pelit, agak perhitungan. Jadi kalau punya sesuatu, ya mending buat dia sendiri. Syukur-syukur sebenarnya kalau bisa bertambah justru dari kamu atau dari siapapun. Kalian juga berdealing sama seseorang yang bisa dikatakan finansialnya belum stabil, masih merangkak, masih tertati-tati. Walaupun secara kasat mata yang terlihat hujan, mudah-mudahan nggak ganggu suaranya ya.
Walaupun secara kasat mata mungkin yang terlihat itu dia punya rumah, punya ini, punya itu. Tapi kamu nggak tahu apa yang ada di dalam. Apakah dia punya hutang mungkin, apakah itu mungkin bukan punya dia, hanya tampilan aja. Jadi ada sesuatu yang terlihat tapi nyatanya tuh tidak seperti itu. Entah dari secara apa ya yang dia tampilin atau memang secara karakteristiknya dia. Mungkin terlihat ceria padahal orangnya introvert, pendiam. Mungkin terlihat pendiam ternyata pelincuncat, ternyata player misalnya gitu. Mungkin terlihat kaya ternyata enggak, terlihat pintar ternyata enggak. Pokoknya ada sesuatu yang kamu lihat tapi sebenarnya bukan itu, ya. Ini juga kalau aku lihat third party lagi, ya. Ada yang dia peluk, ada yang dia abaikan, seperti itu. Jadi ini orangnya memang playing victim, player juga, ya. Ada juga di sini yang mungkin berdealing dengan situasi third party dalam situasi yang jelas-jelas sudah paham. Tapi kayak mungkin kamu ngerasa ada ketidakadilan dalam pembagian waktu atau pembagian-pembagian lainnya. Itu, ya. Tapi hubungan ini masih bisa dikatakan energinya atau magnetnya masih kuat satu sama lain. Karena di sini pernah ada kebahagiaan yang luar biasa, pernah ada saling support yang luar biasa. Ya, ini ada juga yang hubungannya antara kamu sama dia adalah pasangan suami istri atau mungkin lagi apa namanya mediasi mungkin atau ketok palu ya, atau memang ada proses perceraian. Ya, kalian juga berdealing banyak di sini yang LDR yang kenalnya dari sosial media, yang kenalnya dari apapun juga, dari aplikasi yang kalian pakai bersama. Dan di sini juga ada kecemburuan dari sosial media tadi. Mungkin ngelihat online tapi nggak sama kamu, nggak ngobrol sama kamu, kok diem aja, ya. Jadi ada euforia yang terjadi untuk LDR ini ya. Ada euforia yang terjadi dalam LDR ketika terjadi keseringan mungkin ngobrol atau apapun, misalnya terjadi yang namanya kejenuhan dalam hubungan kalian. Akhirnya memang ada yang menarik diri, belum terjadi pertemuan sudah terjadi perpisahan. Seperti itu. Ya. Ini masih banyak yang terjebak dengan ilusi dalam artian tentang janji dan harapan yang pernah dia janjikan. Banyak sekali janji-janji yang tidak ditepati alias PHP. Itu dia. Tuh hujan. Mudah-mudahan suaranya nggak terlalu kencang ya, backsound hujannya. Oke, di sini ada Queen of Wands. Dia masih punya ketertarikan terhadap diri kamu nih, Five of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. Oke, kemudian di sini ada Seven of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Six of Cups. Oh, kangen tuh sama kalian. Adu mekanik kalian. Sama-sama lagi silent treatment ya, kalau aku lihat. Oke, kemudian sini ada The Hermit, Virgo. Energi kalian yang lagi nonton di sini ada King of Swords. Kenapa ini? Masih marah ya sama dia, kesel. Makanya ada adu mekanik antara kamu sama dia, ya. Kayak kamu lagi memang bertahan di tempat kamu sekarang, kamu berharap dia yang datang. Ada yang ingin kamu lampiaskan, kemarahan, emosi, cuap-cuap, atau kekesalan kamu. Bahkan ada beberapa yang sedang menyaksikan, berharap dia mendapatkan sesuatu balasan yang setimpal dengan apa yang dia lakukan terhadap diri kamu. Energi marah kuat banget dalam diri kalian, ya. Oke, yang aku lihat di sini, seseorang ini masih memiliki ketertarikan yang kuat dalam hubungan kalian. Walaupun mungkin di sini banyak yang sudah ditinggalkan, banyak yang sudah nggak bersama lagi. Tapi ada satu rencana, ada satu planning, ada satu strategi yang sedang dia lakukan dalam artian apa? Gimana sih caranya untuk bisa terkoneksi lagi sama kamu? Minimal stalking kamu deh. Ada ketidakpuasan dalam diri dia setelah berpisah atau bahkan setelah berjedah sama kamu.
lagi jadi buah pemikiran dalam diri dia di sini. Aku ngelihat kayak ada satu titik di dalam diri dia ketika kenapa justru setelah berpisah dari kamu pikirannya masih ke kamu. Ini kayak kemarin lagi nih, mengingat ya. Tapi justru di sini yang aku lihat kenapa justru setelah meninggalkan kamu atau berjeda tadi, ya perasaannya makin kuat sama kamu. Ya harusnya kan ketika sudah berpisah kan perasaan itu sudah lepas, perasaan itu sudah tidak bersama lagi. Tapi di sini perasaannya masih kuat banget. Jadi kayak dia ngerasa ini orang kenapa ya? Aku harusnya sudah meninggalkan, harusnya aku sudah mengabaikan. Tapi kenapa aku masih dalam lamunanku masih teringat terus sama dia? Kenapa perasaan semakin kuat justru ketika udah nggak bersama? Rindu akhirnya, nggak kuat sendiri, tapi nggak berani maju di sini, ya. Masih butuh pencerahan, ada kesadaran dalam dirinya ketika dia menarik diri dari kamu. Tapi di sini energi stalkingnya kuat seperti itu. Ada beberapa di antara mereka yang mungkin saja menggunakan telepati atau menggunakan loa atau bahkan menggunakan pihak ketiga untuk memanggil kamu. Siap-siap tuh. Ya, kalau kamu masih sulit melupakan dia, ada getaran-getaran yang kamu rasakan, it mean artinya memang dia sedang melakukan sesuatu dalam diam supaya kamu yang mulai membuka komunikasi atau kamu yang mulai memberikan kode kepada dia. Karena di sini ada kerinduan. So, temanya apa? Aduh, hujan. Temanya, sebentar, mari kita pikirkan bersama. Oke, perasaannya semakin kuat justru ketika udah gak bersama ya. Ketika udah jauh dari kamu. Nah ini kalau yang masih bersama tapi mungkin LDR atau masih bersama tapi jarang ketemu. Ketika jauh tuh dia kangen sama kamu. Kuat rasanya. Alasannya apa sih yang membuat dia merasa semakin kuat perasaannya sama kamu ketika jauh dari kamu? Apa? Five of Coin, merasa tidak stabil ketika jauh dari kamu, nggak ada teman ngobrol mungkin, nggak ada teman berantem mungkin, ya. Virgo, Taurus, Capricorn. Oke, kemudian ada Four of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Four of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Seven of Coin, ada 2 ya. Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Nine of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kenapa perasaannya semakin kuat justru ketika dia jauh dari kamu? Karena di sini tadi ya ada merasakan yang namanya ketidakstabilan dalam diri dia. Ada rasa hampa, ada rasa di mana apapun yang harusnya terpenuhi, apapun harusnya terisi ketika bersama kamu, sekarang dia tidak merasakan hal tersebut lagi. Artinya euforia ketika dia sudah berjedah sama kamu, berjarak sama kamu, jauh dari kamu itu mulai hilang. Yang tadinya happy sama teman-temannya, mungkin ketawa ketiwi ketika jauh dari kamu, mungkin sekarang sudah stabil lagi atau udah flat lagi, datar lagi, mulai merasakan yang namanya kebosanan. Jadi kayak pikirannya balik lagi ke kamu. Waktu sama kamu mungkin nggak ada bosannya, walaupun mungkin termasuk dalam hal kategori berantem atau apapun yang nggak mengenakan, tapi menurut dia itu adalah satu bentuk kebahagiaan, sesuatu yang unik yang terpenuhi dalam kehidupan dia, ya. Four of Cup di sini kenapa perasaannya makin kuat? Banyak pilihan-pilihan yang datang ke dalam diri dia, tapi sepertinya nggak ada yang cocok, nggak ada yang sesuai, ya. Ada hal-hal mungkin dia sudah mencoba mendekati si A, si B, si C, si D, tapi kok kayaknya nggak ada yang pas gitu. Belum ada yang bisa menyamaratakan atau bahkan lebih daripada kamu, yang setara sama kamu aja sepertinya dia belum menemukan hal tersebut itu, ya. Kemudian di sini juga kenapa dia masih perasaannya kuat sama kamu? Ada kelelahan dalam pertualangannya. Ini yang player nih, ya. Mungkin udah banyak mencoba sana sini tadi, tapi lelah, kok jadinya gitu-gitu aja ya, kayak nggak punya tujuan hidup nih menjalin hubungan ini, atau dalam
adventure-nya dia tadi atau journey-nya dia tadi. Seperti itu. Yang terjadi adalah ambisi-ambisi dia cute lagi. Itu ya. Kemudian di sini ada Seven of Coin. Ini tentang uang atau materi. Jadi kenapa pikirannya mulai merasa semakin kuat ketika jauh dari kamu? Ya tadi, ada hal-hal yang tidak terpenuhi ketika dia tidak bersama kamu. Apalagi kalau kalian-kalian adalah orang-orang yang selama ini mungkin dimanfaatin dia, atau kalian-kalian lah yang paling banyak memberikan dia. Akhirnya ketika nggak ada kalian, dia bingung, capek, semuanya harus dia dapatkan sendiri. Atau bahkan justru dia harus banyak mengeluarkan. Kalau ini terjadi pertemuan sama orang baru misalnya. Ya, atau kalaupun hidupnya sendirilah, katakan segala sesuatu dia harus jungkir balik, mengupayakan semua itu sendiri. Kemudian di sini juga kenapa dia mulai nggak bisa ketika jauh dari kamu tuh perasaannya makin kuat. Setiap malam kayaknya dia keganggu sama pikirannya sendiri, overthinking, ya, entah ini kesepian, ya, atau ada hal-hal yang memang membuat dia tuh nggak nyaman aja. Ini sulit tidur, sering mikirin kalian nih, atau mikirin kehidupan ketika nggak ada kalian, ya nggak ada yang mensupport. Tergantung kalian selama ini lebih banyak memberi dia apa, kasih sayangkah, perhatiankah, atau materi tadi. Jadi pokoknya apapun yang selama ini sudah kalian support ke dia, support sistem tersebut, itu yang membuat dia merasa hampa ketika tidak bersama kalian lagi. Ya. Oke, kita cek apa nih? Kita lihat keadaan dia lah ya. Keadaan dia dan perasaan dia saat ini seperti apa. Oke, di sini ada Nine of Cup. Perasaannya nyaman, mau cari nyaman, atau menginginkan kenyamanan bersama kamu. Ini yang keluar perasaan nih. Temperance, perasaannya stabil ketika bersama kamu. Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Hermit. Wow, keluar 2 Hermit ya. Kalau aku lihat sih keadaannya lagi menarik diri banget nih saat ini, lagi butuh pencerahan. Berarti sudah mulai ada kesadaran-kesadaran dalam diri dia tentang apa yang pernah terjadi selama ini terhadap dirinya sendiri mungkin, atau terhadap hubungannya sama kalian. Seperti itu. Death di sini, Scorpio, ini Virgo ya. Ada situasi di mana dia lagi mencoba untuk memperbaiki diri, untuk menutup satu siklus lama tentang karakter, habit, attitude, atau apapun yang ada di dalam diri dia, untuk dimulai lagi, untuk menjadi orang yang lebih baru lagi. Artinya dia sekarang ini sedang berupaya rebirth, atau restruktur kembali sesuatu yang acak-adul dalam diri dia. Itu ya, bagus sih kalau aku lihat positif di sini. Jadi mungkin ketika udah nggak bersama kalian ada kesadaran, akhirnya dia tahu kenapa kemarin sudah dapat yang bagus, aku mengejar ambisi yang pinginnya yang lebih bagus lagi. Ternyata semakin dia mengejar sesuatu yang bagus, semakin bagus itu, tapi ternyata nggak dia dapatkan. Baru di sini muncul rasa syukur bahwa betapa beruntungnya ketika ketemu sama kamu. Itu ya, jadi kesadaran yang lumayan telat sih, tapi kalau aku lihat sisi positifnya dia mulai sadar ya. Jadi kalau kalian juga perlu ingat sih, kadang-kadang kalau kesadaran itu nggak mutlak nanti dia datang ke kalian, tapi setidaknya ada perubahan yang dia rasakan dari hal-hal positif yang kalian berikan. Mungkin akan menyakitkan buat diri kalian. Kenapa kalau seperti itu nggak datang aja, nggak balikan aja? Tapi ada keberuntungan secara energi dalam diri kalian. Kehadiran kalian itu memberikan pembelajaran besar atau pembelajaran hebat buat dia tidak melakukan kembali atau tidak mengulang kesalahannya. Walaupun mungkin tidak mengulang itu terjadi kepada orang yang lebih baru lagi jika dia tidak kembali ke kalian. Seperti itu ya. Jadi kadang-kadang keuntungan itu atau berkah, blessing buat kalian bukan berarti harus dia yang hadir, tapi bisa jadi hal-hal baik yang pernah kalian berikan itu juga adalah sesuatu kebaikan yang membuahkan hasil baik atau positif buat kalian. Oke,
Oke, di sini ada High Priestess tuh dia saat ini ya. Lagi banyak nih 3 kartu keras. 3 kartu kesadaran benar-benar saat ini. Kalau yang aku lihat sih keadaannya lagi dalam situasi memang menarik diri, lagi butuh pencerahan, bahkan mungkin dia cari mentor, cari orang yang bisa memberikan masukan-masukan positif terhadap diri kamu, seperti itu. Ada Page of Wands nih, ada satu tindakan yang ingin dia lakukan, mungkin akan say hi ke kalian. Perlu dibuka kah tindakan? Kita lihat ya, ada tindakan nggak dari dia ya. Soalnya di sini gambarannya ada nih ya, Aries, Leo, Sagittarius pengen say hi sama kalian. Ada pergerakan nggak sih kira-kira? Oke, di sini ada Seven of Wands. Aries, Leo, Sagittarius. Masih agak membatasi diri ya kalau aku lihat. Kemudian ada Ten of Cups. Tapi pengen datang nih, pengen maju. Cancer, Scorpio, Pisces. Queen of Cups masih punya ketertarikan besar sama kalian tuh. Jadi perasaannya memang masih besar sekali sama kalian. Tinggal masalah maju aja sih sebenarnya. Tapi ya kalau dia memang masih butuh merenungkan, ya biarin aja. Siapa tahu dari situ kesadarannya semakin besar. Two of Cups tuh. Masih pingin ketemu. Ada pergerakan sih kalau aku lihat beberapa di antara kalian mungkin dia akan memberanikan diri datang ya. Untuk menyatakan minimal say hi, silaturahmi, atau sekedar ngobrol, atau apapun. Ace of Swords, ingin mengawali lagi, new beginning. Sudah mulai ada di dalam pikiran dia untuk mengucapkan satu kata, 2 kata, atau ide-ide baru lah di dalam benak dia, gimana sih caranya buat terkoneksi sama kamu. Itu dia Jadi aku lihat pergerakannya ada di 40% sih. Yang 60% aku nggak tahu ya apakah itu misalnya dia nanti datang kamu melakukan penolakan ya, atau misalnya dia datang tapi kamunya memang cuman mau terima tapi dengan dengan dalih cuman pengen menyelesaikan sesuatu yang menggantung nggak jelas, atau utang atau apapun yang masih menggantung. 40% balikan lagi sih kalau aku lihat. Akan menerima dia dengan lapang dada dan memberikan kesempatan kembali. Ya, karena ini masih banyak yang belum tuntas hubungan kalian. Jadi perginya dia mungkin karena emosi sesaat atau ambisi sesaat. Setelah ada kesadaran di sini baru dia mau datang lagi. Karena apa? Yang aku lihat memang perasaannya kuat justru waktu nggak bersama kalian. Waktu bersama kalian mungkin dia merasa bahwa apa sih kamu tuh? Apa sih gini-gini diprotes? Apa sih begitu begini? Nah, begitu sudah jauh baru tahu arti kehilangan tadi. Tuh ya. Oke, energi dia secara keseluruhan judgment. Udahlah, habis dibantai karma gimana enggak? Ya, ada pembelajaran hidup besar-besaran yang udah dia terima nih di sini. Itu, ya. Oke, kita cek zodiak sama inisial nama dan angka. Sini ada Sagittarius, kemudian ada Taurus, ada Libra, Capricorn, Pisces, Cancer. Bottom of the deck-nya Virgo. Wow, Virgo kuat banget ya. Ada 3 kartu Virgo keluar, Hermit, Virgo. Inisial nama G, R, Y, C, S, Z, H, X, O, I, E, K. Atau maksud decknya U. (30, 27, 19, 20, 21, 16, 11, 6, 7, 26. Term of the deck-nya 24. Kita baca buku. Kita lanjut ke halaman berapa?
Semoga yang dinanti 173 ya. Semoga yang dinanti segera datang. Oh, yang diharapkan segera ada jawaban dan yang diminta segera tiba. Jika tidak hari ini, mungkin besok atau lusa, atau memang Tuhan sedang senang mendengar kau merintih padanya. Ini artinya kalian lagi disuruh menguatkan doa, ya. Tidak ada yang lebih sulit dari melupakan tanpa merasa kehilangan, dan tidak ada yang lebih menyakitkan dari menatap mata seseorang yang menatap matamu hanya untuk melihat seseorang di masa lalunya. Satu lagi, akan ada titik di mana kamu tidak lagi peduli pada kebahagiaan, melainkan kamu hanya ingin menangis sepuas-puasnya untuk melupakan kesedihan sedalam-dalamnya. Itu dia readingan kita malam ini, ai aku semua. Aku rasa cukup sampai di sini, tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bye ai.